Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Dan sekaligus saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengetahui kerusakan pada kulkas yang tidak dingin, khususnya untuk kulkas 2 pintu. Baik itu yang atas dingin, kemudian bawah tidak dingin, atau kulkas atas bawah nggak dingin ya. Jadi langkah pengecekannya itu sama seperti di video saya sebelumnya teman-teman. Ini udah sering saya sampaikan ke teman-teman semua. Jadi langkah yang pertama yang harus kalian cek ketika kulkas kalian itu tidak dingin, langkah pertama pastikan dulu mesin kompresornya hidup ya. Biasanya kan kalau pengecekan kulkas kita buka, oh kipasnya hidup. Sekaligus kita cek juga di bagian mesin kompresor, yaitu di bagian belakang kulkas teman-teman ya. Hidup atau tidak. Nah letaknya ada di bagian belakang bawah mesin kulkas. Itu langkah pertama. Pastikan dulu mesin kompresornya ini hidup atau tidak. Biasanya kalau misalkan mesin kompresor ini hidup, biasanya ada suara bunyi teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan kita pegang seperti ini panas. Memang mesin kompresor itu memang panas teman-teman ya, karena mesin kompresor ini hidup. Nah pastikan dulu kalau misalkan mesin kompresor ini tidak hidup, coba kalian cek di bagian overload dan juga relaynya, apakah mengalami kerusakan atau memang mesin kompresornya yang rusak ya. Coba kalian cek di bagian overload dan juga relaynya. Nah di bagian sini. Nah ini coba kalian buka tutupnya ini dalam posisi kulkas dimatikan. Nah nanti dia kalian akan bertemu dengan yang namanya overload dan juga relay. Kalian cek apakah overload dan juga relay ini mengalami kerusakan atau tidak teman-teman. Nah ini saya coba lepas. Nah seperti ini ya. Ini yang sering kalian ganti nih. Jadi ini harus kalian cek. Kalau misalkan kita cek di bagian relay tanpa menggunakan alat, coba kalian kocak seperti ini, apakah relay ini kocak atau tidak. Atau kalian bisa buka di bagian sini. Nah tinggal dicongkel apakah di bagian dalam ini kan ada bimetalnya ya. Nah, apakah pecah atau tidak. Kalau misalkan overload ini biasanya putus atau enggak. Kalau misalkan putus kalian ganti. Nah untuk pergantian overload ya, ini harus sesuai teman-teman ya. Kalau misalkan mesin kompresor 2 pintu dia menggunakan overload 1/6. Kalau kulkas 1 pintu dia menggunakan 1/8. Jadi kalau misalkan kalian beli Mas atau Bang mau beli overload kulkas untuk kulkas 2 pintu atau untuk kulkas 1 pintu, nanti diambilin yang sesuai teman-teman. Nah kalau ini udah dipastikan mesin kompresornya hidup, kemudian kipas juga hidup, berarti ada masalah entah itu di bagian freonnya atau di bagian komponennya yang mengalami kerusakan ya. Jadi seperti itu. Nah ini kan dalam posisi nyala teman-teman ya. Ini kompresor nyala, kemudian kipas juga nyala, berarti mesin ini aman teman-teman. Tinggal kita lihat apakah masih ada freonnya atau ada pengeblokan atau ada kerusakan pada komponen kulkas 2 pintu ini ya. Jadi cukup mudah teman-teman ya untuk mengetahui kerusakan pada kulkas 2 pintu ini. Jadi sebenarnya cuman ada 3 hal teman-teman ya. Ada 3 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kulkas 2 pintu ini mengalami tidak dingin. Yang pertama, apakah freonnya habis. Yang kedua, apakah ada pengeblokan. Yang ketiga, apakah mesin kompresornya hidup atau tidak. Nah yang ketiga ini kan udah saya sebutkan ya, mesin kompresor hidup, kemudian kipas juga hidup. Nah kemudian setelah itu, apakah kulkas ini masih ada freonnya atau tidak. Jadi solusinya atau caranya seperti ini. Kita pegang
di bagian bodi kulkas. Kalau misalkan terasa hangat ataupun terasa panas, berarti freonnya itu masih ada. Besar kemungkinan kulkas itu mengalami pengeblokan bunga es, yang sering saya sampaikan di video-video sebelumnya teman-teman. Nah, kalau misalkan ada pengeblokan seperti itu yang pasti ada gumpalan es di bagian luar tutup sini ya. Biasanya kalau misalkan masih 2 ataupun 3 hari dia belum nampak, tapi kalau misalkan kita lihat di bagian lubang kisi-kisi itu pasti ada ya, ada gumpalan es ya. Kalau udah lama gumpalan es itu semakin tebal. Nah, jika terjadi seperti itu, maka yang terjadi kalau awalnya pintu bagian bawah itu tidak dingin, kemudian lama-kelamaan nanti bagian atas itu tidak dingin teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kulkas kalian tidak dingin, jangan buru-buru ganti sensor defrost ataupun ganti timer ataupun ganti heater, fuse dan juga yang lainnya. Coba kalian pahami tiga ini ya teman-teman ya. Apakah freonnya habis? Apakah kulkas ini mengalami pengeblokan bunga es atau mesin kompresornya nggak nyala? Kalau misalkan mesin kompresor nggak nyala, kemudian kipas berputar, karena untuk kipas dan mesin kompresor ini harus dua-duanya harus bebarengan, harus sama ya hidupnya. Jadi kalau misalkan ketika mati ya kipas juga mati itu ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian saya juga menjawab pertanyaan teman-teman semua masalah kerusakan pada kulkas 2 pintu ini teman-teman. Di sini ada, saya coba bacakan terlebih dahulu ya. Ini ada pertanyaan nih teman-teman. Udah saya screenshot juga pertanyaannya seperti ini. Nah ini ya. Om, izin tanya, kasus sama Om udah ganti defrost, timer dan fuse semuanya aman Om. Fan nyala, ampere normal 0,7, bagian atas dingin maksimal. Tapi bawah nggak dingin, apanya ya Om? Boleh minta saran Om? Oke, sekarang saya akan jawab. Jadi seperti ini ya, kalau misalkan kulkas kalian mengalami hal yang seperti itu, biasanya seperti ini. Di bagian sini, ini kan ada 2 cover teman-teman ya. Kalau misalkan kulkas kalian nggak normal semuanya, kita cek normal, kemudian juga atas juga bisa dingin, tapi lubang bagian atas, lubang yang menuju ke bawah, suhu yang menuju ke bawah ini tidak dingin. Coba kalian setting dulu. Kalau misalkan kulkas yang ini kan otomatis udah nggak ada settingan, cuman ada settingan pengaturan suhu ini teman-teman. Nah, kalau misalkan di kulkas Polytron 2 pintu, kita bisa setting ke angka yang paling rendah, yaitu angka nomor 1 ataupun angka nomor 3, supaya suhunya turun ke bagian pintu bawah. Kulkas LG juga sama ya untuk pengaturan suhu. Nah, jika itu terjadi udah kalian lakukan, masih udaranya itu nggak keluar, biasanya di cover sininya ini kurang rapat seperti ini. Karena di bagian cover ini ya, di bagian cover ini biasanya ada busa ya, untuk membatasi putaran dari kipas, udara dari kipas supaya bisa terbagi menjadi 2 teman-teman, yaitu di bagian freshernya, kemudian di bagian lubang yang menuju ke bawah. Nah, kalau misalkan ini covernya ini itu masih ada celah, dia akan keluar dari sini semua teman-teman. Nah, kemudian coba kalian cek di bagian lubangnya apakah ada gumpalan es atau tidak. Jadi seperti itu ya. Paham ya? Sampai sini paham teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, Om, saya juga ada mengalami kerusakan. Udah saya ganti sensor defrost, kemudian heater, fuse dan juga timer. Tapi setelah saya pengecekan ada pengeblokan di bagian freshernya. Nah, menurut saya, jadi kalian harus tahu membedakan antara pengeblokan dan tidak teman-teman ya. Kalau ada pengeblokan itu pasti ada keluar di bagian sini, karena terlalu over ya, karena nggak bisa pendefrosan. Tapi kalau misalkan ada di bagian ujung, freshernya ya, itu kekurangan freon, berarti kulkas kalian mengalami kebocoran freon. Coba kalian cek, atau
kulkas kalian oli kompresor naik ke bagian evap. Itu solusinya. Jadi jangan sampai keliru atau salah menganalisa kerusakan pada kulkas 2 pintu ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan terjadi kerusakan pada kulkas 2 pintu, misal pengeblokan. Kalau misalkan terjadi pengeblokan bunga es, apa yang harus saya cek, Mas? Nah, kalian harus cek ya. Ini saya buka lagi. Nah, kalau seperti ini, itu kan apa ya? Ini baru saya buka ya, otomatis bunga es dia akan mencair seperti ini. Nah, biasanya kalau masih baru-baru memang baru dibuka, ini wajar teman-teman ya, wajar ada bunga es seperti ini ya, wajar sampai bawah juga itu wajar teman-teman. Asal jangan sampai satu baris. Kalau misalkan satu baris itu biasanya freonnya udah mulai habis atau ada kebocoran halus di bagian pipa ya, di bagian pipa-pipa kulkas. Nah kalau misalkan ini terjadi pengeblokan, anggap aja ini saya coba matikan dulu supaya mesin kompresor tidak terlalu apa ya, hidup terus teman-teman, karena ini saya buka ya. Jadi kalau kulkas itu kalau misalkan kita buka, nanti lama-lamaan dia akan protek ya. Oke, sekarang ini udah mati untuk kulkasnya. Kita lanjut lagi. Kalau misalkan ada pengeblokan bunga es, coba kalian cek di bagian sensor defrostnya. Nah, ini saya akan coba ambil beberapa contoh untuk sensor defrostnya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini untuk sensor defrost. Ini sensor defrost yang manual. Kemudian ada juga yang namanya termis. Yang namanya termis ini kecil ya, kayak kapsul, kayak obat gitu. Itu sama ya, itu sensor defrost ya. Nah, ini saya bahas untuk sensor defrost yang tipe seperti ini. Nah, biasanya kalau kalian mau ngecek sensor defrost dalam posisi masih dingin, masih ada gumpalan bunga es yang banyak, itu lebih mudah teman-teman. Jadi kalian cek apakah sensor defrost ini masih nyambung dalam posisi dingin atau tidak ya. Nah, itu harus kalian punya alat nih teman-teman. Paling enggak ya alat ukur lah, tester lah kayak gitu. Yang murah-murah 45.000 itu ada ya alat tester. Itu wajib kalian punya. Kalau enggak punya, jadi nanti kalian cuman berangan-angan toh nantinya itu ya. Nggak usah beli alat yang mahal-mahal, nggak ada masalah teman-teman. Nah, kemudian setelah misalkan sensor defrost ini dianggap masih bagus lah kayak gitu ya. Nah, kita cek secara fisik juga teman-teman ya. Jadi caranya itu cukup mudah untuk cek secara fisik di bagian sensor defrost. Kalau misalkan ada embun ataupun ada cairan di dalam sensor defrost ini, kalian ganti aja teman-teman ya. Jadi saran saya kalian ganti aja, karena biasanya kalau misalkan udah banyak endapan air di bagian dalam sensor defrost ini, biasanya dia kadang nyambung kadang enggak gitu untuk yang sensor defrost. Nah, kemudian untuk penyambungan ini jangan gunakan solasi biasa teman-teman ya, tapi kalian gunakan solasi bakar seperti ini supaya airnya itu nggak masuk ya, nggak masuk ke sela-sela. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, untuk sensor defrost ini sudah teman-teman ya, untuk masalah sensor defrost. Kemudian setelah sensor defrost, kalian coba cek di bagian fuse. Nah, di bagian fuse biasanya letaknya ada di bagian bawah sini. Nah, ini yang namanya fuse ya. Nah, fuse ini sama aja teman-teman ya, ada dua. Kalau misalkan cara pengecekan, kalian gunakan avometer atau tester ya. Itu kalau kalian cek itu masih nyambung, berarti dia masih normal. Tapi kalau misalkan keluar nilai, kalian ganti aja, itu nggak normal ataupun itu udah mulai rusak teman-teman. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya pengeblokan bunga es, kemudian kulkas menjadi tidak dingin. Ya, sampai sini paham teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita cek di bagian heater, yaitu pemanas teman-teman ya. Nah, letak pemanas itu
ada di bagian bawah, ada juga di bagian melingkar di bagian sisi evaporator sini. Biasanya kalau yang ada di mana? Ada di evaporator melingkar tuh jarang banget, saya belum pernah nemui itu yang rusak teman-teman. Tapi kalau misalkan heater yang model kaca, ya kurang lebih seperti ini. Jadi ini untuk membelinya, coba kalian ukur diameter panjang dari heater ini. Nah ini saya jelaskan untuk heaternya nih teman-teman ya. Jadi untuk heater ini yang model kaca memang rawan kacanya pecah atau rawan putus di bagian sambungan sini. Nah coba kalian cek ya apakah putus atau enggak teman-teman. Kalau misalkan putus ya kalian ganti yang baru dengan ukuran yang sama. Kalau misalkan masih agak panjang dikit, yang penting masuk ke bagian lubang bagian bawah rumahnya itu nggak masalah ya. Jadi nggak ada masalah untuk pergantian heater seperti ini. Ini cukup murah kok teman-teman ya. Nah selanjutnya jika sensor defrost, kemudian fuse, kemudian heater ini nggak ada masalah, coba kalian cek di bagian timer. Jadi setiap kulkas 2 pintu ini memiliki timer, yaitu pengontrol kelistrikan kulkas 2 pintu ya. Nah setiap kulkas itu letaknya berbeda-beda teman-teman ya. Ada timer itu letaknya ada di bagian pintu bawah, seperti kulkas sub seperti ini udah pasti di bagian bawah. Ada juga untuk kulkas LG atau kulkas Polytron itu biasanya letaknya ada di bagian bawah pojok dekat mesin kompresor. Nah ini timernya. Nah ini timer nih. Ini saya coba ambilkan untuk contoh timernya teman-teman ya. Nah untuk timer itu seperti ini. Jadi model timer itu banyak banget ya. Ada yang model seperti ini, ada juga yang model besar, ada juga yang model pokoknya banyak lah teman-teman ya. Tapi untuk ukuran timer itu cuman ada 2 ya, yaitu ukuran 1/3 dan juga ukuran 1/4. Nah ukuran ini nggak boleh kalian salah teman-teman dalam pergantian timer kulkas ya. Untuk timer 1/4 itu dikhususkan untuk kulkas sub ya. Tuh ya, selain kulkas sub biasanya dia menggunakan timer 1/3. Nah biasanya kalau masih pemula ini kesalahan dalam pergantian timer. Dan juga bagi teman-teman yang mau memperbaiki, jangan sampai salah membeli timer atau salah mengganti timer ya. Jadi kalian cek dulu. Kalau misalkan kulkas yang lainnya, saya rasa kulkas timer 1/3 ya. Kalau di timer 1/4 ini untuk kulkas sub. Nah, jadi seperti itu. Jadi urut-urutannya ini udah ketemu teman-teman ya. Jadi mulai dari cek mesin kompresornya apakah hidup atau enggak ya. Kemudian kipasnya berputar atau enggak, bodi kulkas panas atau enggak ya. Kemudian selanjutnya cek di bagian fuse, cek di bagian sensor defrost, kemudian cek di bagian fuse, kemudian cek juga di bagian heater. Selanjutnya cek di bagian timernya. Ini yang terakhir teman-teman untuk pengecekan. Karena kenapa saya bilang terakhir, pengecekan terakhir untuk timer, karena ketika ada kerusakan di bagian heater dan juga di bagian fuse, kalau misalkan ada yang putus, timer ini nggak bisa bergerak. Untuk yang menggunakan timer 1/3 teman-teman. Kalau dinyalakan, kalau kulkas itu menggunakan timer 1/3, ketika dinyalakan ini nggak mau bergerak. Kalau timer 1/4 dia nunggu sensor defrost ini nyambung dulu baru timer ini bergerak. Jadi kulkas harus dingin dulu baru timer ini bergerak. Nah, jadi seperti itu. Jadi cukup mudah teman-teman ya. Jadi itu yang perlu kalian ketahui. Nah selanjutnya ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya. Kalau misalkan sensor defrost sudah saya ganti bang, kemudian saya cek juga untuk untuk timernya nggak ada masalah, kemudian sensor defrost sudah saya ganti beserta fuse dan juga heater, ini udah saya ganti, saya cek semuanya normal, tapi kenapa
kulkas itu mengalami pengeblokan bunga es. Nah, selanjutnya itu kalian cek di bagian saluran pembuangan. Jadi di bagian bawah ini ada lubang saluran pembuangan yang menuju ke bagian bawah. Nah, ke bagian bawah belakang sini. Nah, ini keluar ya. Tuh keluar untuk airnya ini dari atas. Nah, ini jangan sampai buntu nih teman-teman. Kalau misalkan saluran pembuangan ini buntu, maka nanti terjadi pengeblokan bunga es. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini saya langsung praktekin aja. Karena ketika dalam posisi seperti ini, dalam pencairan bunga es, nanti air itu akan mengendap di bagian sini. Nah, kalau udah banyak, dia sampai full lah kayak gini ya, sampai full, dia ketika kulkas sudah mulai bekerja kembali, dia menjadi es batu. Nah, jika terjadi seperti itu, maka terjadilah pengeblokan bunga es. Biasanya kalau misalkan buntu seperti itu, biasanya airnya sampai ke bawah, ke pintu bawah. Kalau ini kan nggak ada ya, jadi ada, ini ada nih. Nah, ini nih. Nih, jadi dari atas dia turun ke sini, baru ke sini. Biasanya kalau yang ini kotor, biasanya dia airnya langsung ke bawah ke sini. Tapi kalau misalkan buntunya ada di bagian atas, ya itu yang menyebabkan terjadinya pengeblokan bunga es. Nah, jadi caranya seperti itu, ya. Jadi cek mesin kompresor dan juga yang lainnya sampai ke tahap pembuangan airnya teman-teman. Ini mungkin videonya sangat panjang, tapi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi seperti itu, cukup mudah. Nah, kalau misalkan tidak ada bunga es sama sekali di bagian evaporator, udah pasti kerusakan itu terletak pada kebocoran freon. Nah, kebocoran freon itu bisa terjadi, ada korosi di bagian sini ya, di bagian pipa-pipa, semuanya pipa kondensor ya. Karena untuk kulkas yang baru kan kondensornya itu kan bukan tembaga tapi besi, itu rawan keropos. Nah, jadi kelemahannya seperti itu. Sama seperti kulkas LG ya, kemudian kulkas Samsung juga, itu biasanya di bagian bawah kondensor. Itu perlu kalian cek menggunakan tekanan. Nah, sampai sini paham, saya rasa paham teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.